Dan buat teman-teman ya yang hobi bilang udahlah Benix gak usah khawatir, negara kita pasti aman, baik-baik saja, tidak ada yang namanya George Soros bentar lagi mati udah tua. Guys, lu sadar gak sih? Dari kemarin kita ngomong ini, di PBB itu udah berulang kali datang utusan-utusan yang meminta kemerdekaan Maluku, kemerdekaan Aceh, dan kemerdekaan Papua. Halo guys, lu tau gak sih Indonesia ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir itu terus terjadi demonstrasi, baik propaganda maupun yang benar maupun bayaran di media massa maupun offline dan online. Itu semua pada bikin prahara tuh, mulai Garuda merah, biru, pink, kelabu, semua ada lah dari warna balonku itu. Tetapi yang paling heboh nih guys, salah satu tuntutan dari orang-orang demo itu adalah ketika pemerintah dan DPR itu membahas tentang RUU TNI. Yang sampai ada demo menggerebek hotel mewah isinya anggota DPR lagi membahas RUU ini. Dan banyak orang kemudian itu minta Benix bersuara, ayo dong kita demonstrasi juga dong, mencegah RUU TNI gini-gini segala macam. Gini, gue nggak komentar apapun di situ, tapi kalau teman-teman yang ikut membership Benix di YouTube itu gue udah bilang pandangan gue seperti apa. Jadi sekarang karena udah semakin jelas arahnya kemana dan untung ruginya buat Indonesia seperti apa, ya terpaksa akhirnya gue bikin video ini guys. Kenapa gue nggak berkomentar tentang RUU TNI? Satu yang pasti karena kita bukan channel politik, kita juga bukan channel militer yang membahas tentang kelebihan pesawat Sukhoi dibandingkan pesawat Airbus. Enggak, karena ini channel yang membahas tentang ekonomi dan geopolitik dunia. Karena hubungannya apa ya dengan investasi kamu sendiri, dengan duit kamu. Nah sekarang kita terpaksa nih membahas sebuah hal yang paling penting. Karena makin kesini gue melihat makin kuat nih propaganda asing dalam mengadu domba bangsa Indonesia. Nah teman-teman tahu gak sih, gue bukan orang yang pro maupun anti dengan RUU TNI. Atau apapun itulah yang berhubungan dengan Garuda merah, hijau, kuning, kelabu itu enggak. Tapi satu hal yang kita harus bahas ya secara objektif. Terlepas dari benar atau tidaknya, baik atau buruknya RUU TNI. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan buat gue. Bahwa ketika banyak inbox gue, DM gue, Benix ikut turun dong, demo segala macam, banyak banget. Orang-orang yang menuntut supaya RUU TNI itu dibatalkan. Terlepas dari apapun agendanya, gue tidak berpolitik. Tapi satu yang menjadi pertanyaan buat gue. Kenapa tuntutan para demonstran itu sangat aneh? Teman-teman tahu ada 8 tuntutan yang diminta oleh para demonstran RUU TNI. Jadi isi tuntutannya itu gini guys. Ada yang minta menolak RUU TNI. Menolak TNI masuk ke ranah sipil. Terus mencopot TNI dari jabatan-jabatan sipil. Terus TNI disuruh balik ke barak. Terus harus revisi undang-undang peradilan militer dan lain sebagainya lah. Tapi guys, dari semua itu ada satu hal loh yang sebetulnya sangat spesifik dan menurut gua sangat mengerikan. Karena ini betul-betul bisa menjadi kendaraan masuknya asing dalam memecah belah bangsa Indonesia. Dan contoh ini udah berulang kali gue bilang, ketika negara dalam kondisi krisis ekonomi, inflasi tinggi, dolar terus menguat, kejadian di tahun 98, lu mungkin cuma tahu George Soros dapat cuan besar. Yes, betul. Tapi ingat, George Soros cuma cari duit. Ada aktor asing lainnya yang jauh lebih berkompeten, yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa daripada George Soros. Yang namanya negara. Negara apapun itu pasti akan berusaha mengambil keuntungan. Negara asing tentunya. Karena fakta yang terjadi apa, lu mungkin udah pikun. 98 itu bukan tentang perkara krisis ekonomi doang guys. Tapi ada juga tentang merdekanya wilayah Timor Leste lepas dari Indonesia. Ini banyak orang yang gak omongin. Jadi George Soros itu cuma satu guys dari sekian banyak kejadian yang pasti akan terjadi kalau seandainya krisis ekonomi itu terulang lagi terjadi di Indonesia. Ya George Soros dapat duit iya, tapi negara asing bukan bicara soal duit, berbicara soal wilayah. Dan ini jauh lebih mengerikan dan lu harus tahu ini. Jadi lu penasaran gak sih guys? Apa sih sebetulnya yang mencurigakan dari para demonstran RUU TNI itu? Apa yang mencurigakan dari anjing-anjing peliharaan George Soros itu? Dan apa sih goal besar mereka? Apakah cuma dapat duit? Ya kalau cuma George Soros iya. Tapi kalau negara asing, apakah cuma dapat duit goal mereka? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Teman-teman, kamu sadar gak sih makin hari-hari kebelakangan ini makin sering terjadi kekacauan khususnya di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Papua. Kemarin kita baru dapat berita ya, ada warga Papua, 11 penambang emas di Papua mati dibunuh di Yakuhimo. This is fresh from the oven loh, mati dibunuh. Belum lama berselang ada lagi, sekolah dibakar, rumah-rumah, kampung-kampung, guru, nakes, tenaga kerja, kesehatan tewas dibantai
di Papua. Dan pada waktu yang bersamaan itu juga terjadi demonstrasi besar. Ibu-ibu pedagang di pasar demo lah, ada pedagang emas lagi demo lagi. Lalu warga sipil ada yang mati di Wabu di Intan Jaya, ditembak lagi mati. Lalu yang paling unik sepanjang sejarah, tiba-tiba entah dari mana terjadi demonstrasi menolak makanan bergizi gratis di Papua. Padahal setahu gua selama bertahun-tahun rakyat Papua itu ya susah dapat makanannya bergizi. Tiba-tiba dikasih makanan bergizi yang gratis malah demo. Aneh nggak? Kemarin-kemarin nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan aja nggak demo. Giliran sekarang dikasih makan malah demo. Lu jadi bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi di Papua? Kenapa sampai warga-warga semua digerakkan? Bahkan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA digerakkan buat turun ke jalan berdemonstrasi. Menolak dapat makanan bergizi gratis yang selama ini ya mereka juga nggak dapat makanan bergizi gratis. Tiba-tiba dikasih kok malah jadi demo. Ini kan aneh, jadi pertanyaan. Tetapi teman-teman ya, kalau lu investor saham, pasti lu udah tahu ini bukan hal yang aneh. Justru ini hal yang biasa dan pasti akan terjadi. Karena apa? Yang namanya George Soros itu nyata, manusianya pun masih ada sampai detik ini dan hobinya ngacak-acak negara lain karena dia akan ambil cuan dari potensi krisis yang akan terjadi negara itu. Dan berulang kali gue bilang bahwa George Soros masuk ke Indonesia itu sudah fakta dan kenyataan. Bahwa ada media yang dia beli itu adalah fakta dan kenyataan. Dan dia akan memakai itu semua untuk menjalankan agenda dia. Nah pertanyaannya dan sering gue bahas, George Soros cuma suka duit. Tetapi ketika negara dalam kondisi kacau, sejarah mengajarkan negara asing ada yang juga masuk untuk ambil keuntungan. Contoh jelas di tahun 98 Indonesia mengalami krisis moneter. George Soros cuan banyak, tapi ada negara yang namanya Australia itu mendapatkan cuan ratusan bahkan ribuan triliun dari kilang minyak, dari tambang minyak di selat-selat, di ceruk-ceruk laut yang ada di perbatasan Timor Leste dan Australia. Dan mereka mendapatkan pengaruh yang begitu kuat sampai bisa punya pangkalan militer juga. Jadi teman-teman di sini lu harus curiga ketika banyak demonstrasi bayaran, ketika kemudian terjadi krisis-krisis ekonomi yang disetting sedemikian rupa, ketika terjadi banyak orang yang menyebarkan propaganda palsu anti pemerintahan yang sah terpilih melalui pemilu yang sah, lu harus mulai berpikir, masa sih lu senaif itu mengira tidak ada asing yang masuk di situ? Karena cuannya lebih gede, nikmat, dapat wilayah, dapat tambang minyak. Dan teman-teman, gue udah berulang kali ngasih tahu ya, kalau kita nggak bisa kontrol ini dengan baik, jangan kaget. George Soros pasti menang. Dia udah punya pengalaman menang sama Indonesia 1-0. Jangan kaget, skornya akan jadi 2-0. Dan kalau skornya betul jadi 2-0, apa yang akan terjadi guys? Papua merdeka. Lu suka tidak suka, itu adalah the next Timor Leste. Kok lu bisa berpandangan begitu? Simple aja. Ketika gue membaca media yang paling independen di galaksi ini berisi tentang 8 tuntutan masa demonstran RUU TNI. Lu tahu tuntutan apa yang ada di tengah-tengah, disembunyikan di tengah adalah berisi sangat spesifik. Tarik militer dari semua tanah Papua. Pertanyaan gue sama orang-orang yang dari kemarin bilang, Benix kok gak turun demo mencegah RUU TNI? Enggak, lu tanya dulu. Jangan mau lu demo diboncengin orang lain. Ya kalau dibayar, gratis lu dibego-begoin orang. Lu pernah nanya gak? Kenapa sih orang-orang yang demonstrasi menolak RUU TNI meminta militer untuk menarik dirinya dari seluruh tanah Papua? Lu pernah bertanya gak maksudnya apa di situ? Apakah maksudnya supaya tentara Australia bisa bangun kemah di situ? Apakah maksudnya supaya Coldplay bisa konser di Papua? Atau TNI wajib ditarik dari Papua karena Australia mau ekspor kanguru ke tanah Papua? Atau ekspor koboi dari Amerika Serikat? Lu pernah bertanya gak sih? Berpikir kritis dikit dong. Jangan dikit-dikit orang suruh demo lu percaya. Orang suruh bikin Indonesia gelap, Garuda hitam, Garuda pink, merah kuning kelabu. Lu yain aja. Lu gak pernah tanya ya, kenapa tuntutan demonstran-demonstran itu kok banyak yang aneh. Salah satunya apa yang di media paling independen seantariksa ini, tarik militer dari semua tanah Papua. Lu gak pernah pikir kok itu diminta. Berarti kan udah jelas tuntutannya apa, supaya tidak ada pertahanan Indonesia di Papua. Apalagi pertanyaannya? Karena ada orang mau buka warteg di situ. Karena ada persaingan bisnis warteg yang sedemikian ketat sehingga TNI harus ditarik dari sana. Gua rasa enggak. Logis dikit lah mikir. Artinya karena mau ada tentara asing yang mendarat di Papua. Ya gua rasa sih bukan tentara dari Kazakhstan ya. Gua rasa pun kalau ada ya kalau nggak Australia, Amerika Serikat. Logis nggak? Ya logis. Ya kenapa? Ya karena George Soros cuan.
Negara krisis, cuan besar, demo di mana-mana, krismon, tentara mereka udah siap untuk ambil alih tanah Papua. Jadi selama ini lu bilang, udah tenang aja Benix, lu ngapain sih takut sama kekuatan asing? Udah gak ada, George Soros udah tua, bentar lagi mati. Enggak, salah. Justru ini momen yang paling tepat untuk mereka ambil cuan. Gue berulang kali bilang, ini kita ngomong, ini channel investasi ya. Di dunia saham, jauh lebih enak menggoreng, memanipulasi saham perusahaan kecil apa saham perusahaan besar. Lu udah tahu, di dunia investasi paling gampang menggoreng saham kecil. Perusahaan kecil lu bisa goreng-goreng, harganya naik terus kemudian lu banting karena perusahaannya kecil. Tapi coba lu goreng saham BCA, sanggup lu? Saham kapal induk nilainya besar, kuadriliun. Gak gampang gorengnya, solid. Kalau negara itulah Cina. Kalau negara itulah Amerika Serikat. Gak gampang lu goyang, ekonominya terlalu besar. Tetapi kalau saham, lu ingat dari kacamata negarawan. Kita bukan ngomongin perusahaan nih, kita bukan ngomongin emiten atau saham. Kita ngomong dari konteks bernegara. Negara Indonesia ini saham big cap atau saham small cap. Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Good news guys, kalau saham Benix season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget. Karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham Benix season 7 tentang emiten-emiten dan prospek. Prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama. So tunggu apa lagi guys, buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolasahambenix.com. Negara Indonesia ini saham ikan teri atau saham ikan paus. Jujur-jujuran aja gue bukan BPS, gue ngomong apa adanya. Saham Indonesia, negara Indonesia itu ya saham kecil. Ya saham yang gampang digoreng, diaduk-aduk biar meledak. Ambil cuan besar di situ. Dalam konteks bernegara, negara Indonesia ini adalah saham dengan market cap yang kecil. Yang jauh lebih mudah untuk diadu domba. Simple. Di dunia saham itu terjadi, saham perusahaan kecil digoreng-goreng, terus dirampok. Indonesia dalam konteks negara adalah negara yang paling gampang buat diaduk-aduk. Terus diadu domba, dipecah-pecah, dikafling-kafling. Real, bandarnya siapa? Ya lu udah tahu. Cuma negara bodoh yang tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan yang terjadi di Indonesia. Karena krisis moneter yang akan terjadi ini akan menciptakan celah nih buat asing masuk. Fakta sudah berbicara Timor Leste merdeka ketika Indonesia krisis moneter. Dan ini akan terulang lagi. Bahwa apa? Papua akan merdeka. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Kami tetap akan merdeka. Jadi buat teman-teman sekali lagi lu gak bisa anggap enteng ini. Karena kalau lu anggap serangan asing itu tidak ada, George Soros itu tidak ada, lu berarti sedang berusaha memanipulasi diri lu sendiri. Seperti Biro Pusat Skenario. Coba-coba bikin skenario ini itu ujung-ujungnya lu sendiri yang nyungsep. Tapi lu harus realistis. Bahwa dalam konteks bernegara, ketika ada negara lain yang mau kolaps, masa sih negara sebelah gak ambil keuntungan? Simple aja. Kalau tetangga rumah lu lagi kesusahan, butuh duit, tiba-tiba rumahnya dijual diskon 90%, emang lu gak ambil? Kalau ada peluang buat itu, lu kan negara terkaya di dunia. You are the biggest superpower in the world. Ada negara lagi goyang. Masa lu gak ambil potensi cuan? Australia aja ambil potensi cuan dari Timor Leste. Apalagi gunung emas, gunung mineral yang ada di Papua. Makanya teman-teman lu pasti bertanya-tanya, terus apa yang bisa kita lakukan? Indonesia kan pakai pesawatnya aja udah banyak yang nyungsep tuh ditembakin sama pasukan Pakistan, Rafale. Gimana lagi kita bisa mempertahankan Papua ini? Gimana dong caranya? Tentu kemudian agen-agen asing pasukan penjilat pantat George Soros, mereka bersukacita hari ini sedang bikin party. Karena sampai sekarang gak bisa kita melawan nih kalau betul-betul mendarat pasukan barat di Papua. Pakai apa kita lawan mereka? Makanya gue berulang kali berpikir, pakai apa kita bisa lawan mereka? Menurut gue salah satu hal yang paling strategis
adalah hal yang paling membuat Australia ketakutan. Teman-teman tahu, beberapa minggu yang lalu Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia itu terkencing-kencing karena dia dimarahin oleh anggota parlemen di Australia mengenai kabar burung yang mereka dapat dari agen intelijen yang ada di Inggris, negara sekutu Australia, yang mengabarkan bahwa ada kekuatan dunia yang sedang membangun pangkalan militer di Papua, namanya negara Rusia. Berita ini digoreng sedemikian rupa sehingga hampir jatuh Perdana Menteri Australia. Karena dia harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan rakyatnya. Kok bisa-bisa Australia kecolongan? Ada negara kekuatan nuklir membangun pangkalan di sebelah rumahnya Australia. Bahkan Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa kita secara jelas dan terang tidak menginginkan ada pengaruh Rusia di wilayah kita. Kita sudah mengambil posisi untuk berdiri bersama Ukraina. Kita menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pemimpin yang otoriter dan telah menghancurkan hukum internasional. Dan dia telah menyerang kedaulatan negara Ukraina. Nah, ini prahara yang sangat seru, guys. Perdana Menteri Australia bacot duluan soal itu, ketakutan duluan soal itu. Dan basis data yang digunakan adalah data intelijen yang berdasarkan laporan intelijen dari Inggris. Karena intelijen Inggris itu mendapatkan bocoran bahwa akan ada pesawat bomber Tupolev 95, ini pesawat bomber terkenal punya Rusia, yang akan segera mendarat di Papua. Dan bukan cuma itu, pesawat bomber Rusia akan didampingin oleh airlifter 76. Nah, teman-teman tahu, pesawat Il-76 itu bukan pesawat biasa, itu adalah pesawat transport khusus militer yang isinya apa? Dia bisa bawa tank, dia bisa bawa kendaraan tempur, dia bisa bawa pasukan terjun payung, bahkan kebutuhan logistik tentara dalam jumlah besar. Dan jumlah yang mendarat di Papua ini bukan cuma 1 biji, guys. Jadi bocoran informasi intelijen dari Inggris ini betul-betul mengkhawatirkan Australia. Bahkan yang tahu lebih dahulu itu bukan Indonesia loh. Ini kebocorannya terjadi di Inggris, viral di Australia, sehingga Perdana Menteri Australia itu harus memberikan pertanggungjawaban di publik. Dan kenapa ini penting buat dibahas di parlemen Australia? Karena pesawat yang mendarat di Papua itu, Tupolev 95 itu, memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir yang bisa dijatuhkan kapan saja di wilayah Australia. Jadi wajar aja mereka juga ketakutan. Ini seru, guys. Ini menurut gue betul-betul perkembangan politik yang sangat luar biasa. Nah, kenapa Australia ketar-ketir? Dan memang wajib ketar-ketir, guys. Karena lu tahu ya, salah satu kota terbesar di bagian utara Australia namanya kota Darwin, itu jaraknya cuma 1.300 km ke pangkalan udara Manuhua yang dikabarkan menjadi tempat pendaratan militer Rusia. Jaraknya cuma 1.300 km. Teman-teman tahu, Rusia itu punya rudal Sarmat RS-28 yang memiliki daya jelajah 10.000 sampai 18.000 km. Artinya, kalau dia tembak itu ke Darwin bawa nuklir, tentunya bukan bawa cendol, guys ya, bukan mau bagi-bagi cendol gratis nih dari Papua, tapi bagi-bagi nuklir untuk rakyat Darwin, mereka bisa menjangkau Darwin 90% lebih cepat dibandingkan seharusnya. Jadi ini betul-betul contoh unit reaksi cepat nih dari Rusia kalau terjadi Perang Dunia III. Posisi Australia itu terkunci. Kita belum ngomongin rudal yang lain. Karena selain Sarmat, Rusia juga memiliki rudal Satan SS-18 dengan jangkauan hingga 16.000 km dan rudal Topol SS-25 yang memiliki jangkauan lebih dari 11.000 km. Semua rudal Rusia yang gue bilang sama lu bisa menjangkau wilayah Australia dari pangkalan udara Manuhua yang ada di Papua dalam waktu singkat. Tentu isinya bukan keripik tempe Malang atau dari Wonosobo, no. Isinya adalah hadiah nuklir untuk rakyat Australia. Nah, ini sangat strategis sih, karena teman-teman tahu ya, kemarin tuh baru berita viral AUKUS, fakta pertahanan antara Australia, United Kingdom, dan United States. Mereka udah sepakat untuk memberikan kapal selam nuklir ke Australia. Di situ teman-teman mungkin nggak tahu, tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, Australia akhirnya memiliki kapal selam nuklir yang tentunya bisa menghancurkan Jakarta dalam hitungan detik. So, kalau Australia aja boleh memiliki kekuatan nuklir, kenapa kita nggak boleh? Nah, teman-teman, kemarin tuh banyak orang yang sampai demonstrasi, nyebarin hoax, katanya kita harus menolak Rusia datang. Kalau menurut gua, jujur, ini bisa jadi menarik, posisi tawar. Kenapa? Karena kalau seandainya Rusia betul-betul hadir membangun pangkalan militer di Papua,
Ini membuat Amerika Serikat berpikir 2 kali kalau mau Papua merdeka. Ini juga akan membuat Australia berpikir 2 kali kalau mereka mau mendapatkan gunung emas di Papua. Sama seperti ketika dia mendapatkan jatah minyak di Timor Leste. Lu tangkap gak maksudnya gue? Bahwa ketika kita mendapat ancaman dari asing dan ada kemungkinan Papua bisa merdeka, kalau memang negara Indonesia serius tetapi masih berpikir kita masih belum mampu untuk mempertahankan kedaulatan kita seperti kita tidak mampu mempertahankan Timor Leste dari Australia, bukankah ini saat yang tepat untuk mengundang kekuatan asing masuk yang juga memiliki kekuatan nuklir untuk berhadapan sama tinggi dengan Australia dan Amerika Serikat? Jadi teman-teman jangan heran kalau Australia itu terkencing-kencing dengan berita masuknya Rusia ke Papua. Tapi terlepas dari itu semua guys, gue mau tanya sama lu. Kalau lu sendiri setuju atau enggak sih kalau ada pangkalan militer Rusia di Papua? Menurut lu itu bisa mengimbangi enggak sih kekuatan Amerika Serikat dan Australia yang semuanya sangat ingin merebut mengambil alih tanah Papua? Dan lu pernah bertanya-tanya gak sih, dari sekian banyak partai yang ada di DPR Indonesia, cuman satu partai loh yang tercatat menolak hadirnya Rusia di Papua. Menurut lu kenapa ya mereka nolak? Lu udah pasti tahu lah partai apa ya. Dan teman-teman jangan kaget ya, sebetulnya Indonesia itu sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia, baik yang terang-terangan maupun yang sedikit diam-diam. Dan dalam konteks militer memang itu wajib dilakukan. Salah satu sumber intelijen dari Inggris pun udah berulang kali mengatakan bahwa Indonesia di belakang layar itu sudah sering mengadakan misi ya, diplomatik lobby-lobby militer nih, terkait dengan kerjasama militer antara Rusia dan Indonesia. Bahkan ya menurut data intelijen di bulan Oktober kemarin, Duta Besar Moskow, Sergei Tolkenov, itu mengatakan bahwa kerjasama militer itu adalah sesuatu hal yang integral, penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hubungan negara Rusia dan Indonesia. Dan dia juga mengatakan ada banyak topik dan proyek-proyek yang dia sendiri tidak boleh bocorkan. Tetapi dia mengaku bahwa militer Rusia sedang bekerja secara diam-diam. Dan dia sangat yakin bahwa sebentar lagi akan tercapai persetujuan ya, atau agreement yang sangat substansial lah, yang sangat penting bagi hubungan militer kedua negara. Bahkan Rusia dan Indonesia sudah berulang kali mengadakan pelatihan militer khusus untuk angkatan lautnya di lautan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, hal ini salah satunya ditandai dengan pertemuan Rusia dan Indonesia di tahun 2024 kemarin. Pertemuan ini secara spesifik membahas tentang kerjasama militer Rusia dan Indonesia. Di sini ada 3 kapal perang Rusia yang akan ikut latihan bersama Angkatan Laut Indonesia. Dan dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi latihan skala yang jauh lebih besar lagi sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Nah, tentu saja dong kalau lu jadi Australia sendiri bisa dimaklumin dong, lu pasti terkencing-kencing dan ketakutan mendengar berita ini. Karena negara Indonesia akhirnya punya otak juga nih untuk menjalin bahkan mengundang kekuatan asing selain Amerika Serikat. Rusia ternyata juga welcome kalau mau ikut latihan di sini. Yang lebih seru lagi ya guys, ketika Albanese terkencing-kencing Perdana Menteri Australia, dia berusaha lari cek ke sana ke sini terkait gosip itu benar atau tidak. Dan pemerintah Indonesia hebatnya nih langsung membantah pernyataan itu. Tetapi di hari yang sama ketika Indonesia bilang oh nggak benar Rusia mau masuk, di hari yang sama Indonesia juga menandatangani MOU kerjasama yang lebih erat lagi, lebih strategis lagi investasi dan ekonomi dengan Rusia yang bernama Sidang Komisi Bersama ke-13 Republik Indonesia Rusia di bidang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik. Wah, seru nih guys. Jadi pemerintah Australia ketar-ketir karena dia dapat berita dari intelijen Inggris. Tapi kemudian pemerintah Australia nanya berita itu ke Indonesia. Indonesia bilang itu tidak betul. Kamu duduk manis saja, tenang-tenang saja, ngeteh aja, ngopi-ngopi aja. Tetapi di saat yang sama pemerintah Indonesia juga mempererat kerjasamanya dengan Rusia. Bahkan juga tidak membatalkan tuh rencana latihan bersama militer yang terbesar di bulan November bersama militer Rusia. Hebat nih, menurut gue suka nih. Terlepas dari benar atau tidaknya berita itu ya, tapi gue suka nih. Respon pemerintah Indonesia itu gue sangat suka. Mereka memastikan supaya Australia bisa santai-santai aja. Tentu lu udah tahu dong di belakang layar seperti apa. Kenapa menurut gue ini penting untuk dilakukan? Menurut gue sangat penting memang untuk mengundang kekuatan asing, entah benar atau tidak atau cuma semi bluffing whatever it is. Tapi faktanya pemerintahan Australia sudah berhasil terkencing-kencing, sudah berhasil panik.
Sepanjang sejarah tidak pernah seperti ini pemerintah Australia. Karena mereka sedang bikin rencana untuk ambil alih tanah Papua. Siapa sangka ternyata datang beruang kutub. Yang namanya Rusia, super powerful. Ngirim kapal, ada nuklirnya lagi. Ngirim pesawat bomber lagi. Ada apa ini? Dan menurut teman-teman, kalau lu sendiri ya, sejujurnya, lu lebih senang atau tidak ya kalau Rusia itu kita undang? Atau harusnya kita tolak aja, Indonesia harus netral-netral aja. Faktanya lu netral-netral, negara bubar. Atau memang kita sebaiknya undang kekuatan asing? Supaya tidak ada pemain tunggal di Papua. Menurut lu sebaiknya gimana? Dan buat teman-teman ya yang hobi bilang udahlah Benix gak usah khawatir, negara kita pasti aman, baik-baik saja, tidak ada yang namanya George Soros bentar lagi mati udah tua. Guys, lu sadar gak sih? Dari kemarin kita ngomong ini, di PBB itu udah berulang kali datang utusan-utusan yang meminta kemerdekaan Maluku, kemerdekaan Aceh, dan kemerdekaan Papua. Kamu mungkin tidak tahu, karena lu lagi asik santai-santai kena tipu propaganda busuk dari media-media iblis penjilat pantat George Soros. Tapi faktanya, lu mau bilang Benix hoax, Benix gak mungkin Papua merdeka, Benix gak mungkin George Soros mau menyerang Indonesia, tidak mungkin George Soros mau mengambil Papua, tidak mungkin Amerika Serikat Australia membutuhkan gunung emas yang ada di Papua. Tunggu dulu, beberapa hari yang lalu di New York Amerika Serikat itu sedang berjalan sidang PBB internasional. Dan di dalam meeting itu teman-teman tahu sudah muncul wujud aslinya. Oknum-oknum yang meminta merdeka Papua, yang meminta merdeka Maluku, yang meminta merdeka Aceh. Lu boleh gak seneng sama gua, lu boleh gak setuju, gak mungkin asing mau mengacaukan Indonesia, gak mungkin George Soros mau memecah belah Indonesia, tapi faktanya hari ini berbicara. Apa yang gue bilang semua jadi kenyataan. Mereka semakin terbuka, semakin transparan dengan agenda mereka untuk memecah belah bangsa Indonesia. Lihat video ini. Alright, distinguished delegate, respect elders, let's wake up. My name is Tengku Fajri Krung, and I proudly represent the indigenous people of Aceh, Sumatra. Indonesia exploits our homeland, taking vast resources only to finance both its civil and military operations aimed at destroying our work, our culture, our environment, and our life. So sekarang kembali pertanyaannya kepada kalian sendiri. Dari kemarin gue habis diserang nih sama gerombolan-gerombolan buzzers gak ada otak. Sekarang gue tanya sama kalian. Apalagi kalian para penjilat pantat yang media-media peliharaan George Soros. Coba jujur. Lu lebih suka lihat Papua merdeka. Yang artinya ya lu mendukung George Soros and the gang. Tentunya dia diboncengi oleh sekutu. Ada Australia di situ, ada Amerika Serikat di situ. Atau lu lebih pilih pemerintah Indonesia yang menang nih. Pemerintah Indonesia mempertahankan wilayahnya. Tapi konsekuensinya nanti lu akan dibilang lu ini buzzer pemerintah. Lu akan dibilang lu Antek Mulyono. Lu adalah penjilat Prabowo. Dilematis nih guys. Menurut lu sebaiknya gimana ya? Gue tanya nih jujur nih sama kalian nih. Karena ini ada hubungannya dengan part 2 guys. Menurut kalian tulis di kolom komentar ya. So jujur nih, kita ngomong udah personal nih. Lu pribadi, coba lu tanya hati lu yang paling dalam. Lu lebih senang melihat Papua merdeka, George Soros menang bersama media peliharaan iblis, atau lu lebih senang pemerintah Indonesia yang menang? Dengan konsekuensi tadi, lu dicap sebagai buzzer pemerintah, penjilat Prabowo, Antek Mulyono. Keputusan di tangan Anda. Dan satu yang paling penting guys, kan gue udah pernah cerita, ketika George Soros bergerak, dia selalu bikin skenario, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Itu dia lakukan ketika dia menyerang Hong Kong, itu dia lakukan ketika dia menyerang India, dan itu dia sudah lakukan ketika dia menyerang Indonesia di tahun 98. Lu penasaran gak gimana sih step by step George Soros untuk memerdekakan Papua? Ada 7 langkah yang dia akan ambil, dan pasti dia akan tercapai. Dan siapa pejabat-pejabat yang sudah dibeli untuk memuluskan langkah George Soros? Kalau lu penasaran, segera like video ini. Begitu mencapai 48.000 likes dalam 48 jam, kita akan buka tuntas skenario George Soros untuk merebut tanah Papua.
Keputusan ada di tangan Anda guys. Sebaiknya pemerintah Indonesia yang menang atau Papua merdeka. Tentukan pilihan kamu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, langsung subscribe, share, like, dan komen ya. Pandangan kamu seperti apa. Jangan lupa kalau kamu setuju kita bikin part 2 yang lebih detail lagi membahas strategi George Soros untuk memerdekakan tanah Papua. Segera like video ini, begitu mencapai 48.000 likes dalam 48 jam kita akan rilis video ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.